Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Alhamdulillah, segenap puji setinggi sanjung, sedalam syukur, mari sama-sama kita haturkan kepada penguasa tunggal penyemai kedamaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini senantiasa melekat sampai kita mati. Salawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita yang senantiasa basah bersalawat pada beliau berbuahkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di hari yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari di mana harta, tahta, jabatan, bahkan anak yang banyak sekalipun tidak ada lagi gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Para hadirin tuan-tuan sekalian, ada satu hal di dunia ini yang tidak boleh kita lupakan. Siapapun kita, orang biasa sekalipun ustadz, pedagang kaki lima maupun pejabat negara, tidak boleh melupakan yang satu ini. Engkau boleh saja melupakan semua yang ada di dunia ini, tapi jangan yang satu ini. Engkau kerjakan segala hal di dunia ini, namun engkau tidak berbuat dengan yang satu ini. Artinya, engkau sedang melakukan perbuatan yang sia-sia. Sama seperti raja yang memerintahkanmu untuk pergi ke satu wilayah dengan maksud dan tujuan tertentu. Di tengah perjalanan, engkau menyimpang ke daerah lain. Walaupun banyak daerah yang kau tapaki, banyak hajat yang engkau tunaikan, tapi tidak pada wilayah dan maksud tujuan dari sang raja, artinya engkau sedang tidak melakukan apa-apa. Maka apa itu yang mesti kita ingat di dunia ini? Tak lain dan tak bukan hati yang tunduk dan patuh bahwa kita Allah ciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami ini baik-baik. Walaupun engkau dapat mengubah batu menjadi zamrud dan rubi, kau sulap pegunungan menjadi tambang emas dan perak, kau jadikan bumi ini menghasilkan berbagai macam bijian dan tumbuhan, berbagai air mineral, kau bangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, kau lakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, tapi tidak dengan yang satu ini, artinya engkau sedang tidak melakukan apa-apa. Apa itu? Hati yang tunduk dan patuh bahwa Allah jadikan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Namun lihatlah keadaan sekarang. Seakan-akan zaman sedang mempuisikan apa yang terjadi di dalamnya. Kita saksikan nilai-nilai yang sudah bercampur aduk. Warna-warni yang sudah membaur. Yang halal menjadi haram. Yang haram menjadi halal. Maksiat di mana-mana. Kezoliman merajalela. Kita saksikan kerancuan dunia ini yang semakin parah tak karuan. Ini para hadirin. Dunia ini semakin rancu. Manusia-manusia yang ada di dalamnya tidak lagi seperti manusia yang diharapkan oleh Tuhan. Mereka hanya robot yang beratasnamakan manusia, namun tidak punya hati nurani. Para hadirin, ini yang mesti kita amalkan, yang mesti kita azamkan, yang mesti kita renungkan baik-baik. Tanya diri ini, sejauh mana kita telah beribadah kepada Allah? Atau jangan-jangan kita hanya manusia-manusia sampah yang hanya melakukan maksiat, kecurangan, melakukan pekerjaan namun culas, bersih di tampang, busuk di hati, banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat namun durhaka pada Tuhan. Lihat zaman sekarang. Barisan-barisan sab solat semakin tampak sepi, sedangkan acara dangdutan
judi, prostitusi menjadi dambaan hati. Yati 'alan nas zamanun tamutu fihil qulub wa tahyal abadan. Akan datang suatu masa di mana manusia mati hatinya, hidup pula badannya. Apakah kita manusia yang seperti ini? Kita berjalan memang layaknya seperti manusia, namun hati sudah lama mati, kering kerontang, gersang, tak kenal akan Tuhan, tak mau tunduk dan patuh. Datang panggilan azan, masih sibuk dengan dunia kita. Apa yang mau kita anggarkan? Apa yang mau kita pamerkan di hadapan Tuhan? Apakah bisa kita begini saja? Ayahsabul insanu ayyusraka sudah. Apakah manusia itu akan mengira dia dibiarkan begitu saja? Tidak. Kita Allah jadikan di dunia ini tak lain dan tak bukan illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin. Sudah jauh kita berlari dalam pelarian kepada Tuhan. Jauh sekali kita melangkah. Sudah saatnya, marilah sama-sama. Banyak dosa kita kepada Allah. Pulanglah, inilah saatnya. Banyak pekerjaan hebat kita lakukan. Namun pernahkah kita siap sedia di hadapan Allah langsung datang ke masjid ketika panggilan azan? Di mana kita? Di mana? Jauh diri kita ini dari Tuhan. Pulanglah kembali kepadanya. Kita butuh pada Tuhan. Allah baik. Allah takkan pernah menolak dari hamba-hamba yang mau pulang kepadanya. Ketuk pintunya, menangis di hadapannya, akui segala kesalahan kita. Kita ini banyak lubang dan dosa, akui semuanya. Karena dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, lalu Allah menulis dalam kitab yang ditetapkan di atas dirinya. Kemudian kitab itu di bawah arasy. Apa tertulis dalam kitab itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Walaupun kita ini adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah, pulanglah. Kembalilah. Allah terima itu semua. Akui kesalahan kita, kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat membekas. Kesimpulannya, jangan sampai dunia dituhankan, Tuhan dinomor sekiankan. Allah jadikan kita ke bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.